Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Mas, sarapan dulu ya. Mas Abi. Mas Abi. Mas Abi. Tas kerjanya juga nggak ada. Mas Abi. Aduh, kamu tuh mau kemana sih? Jalan kok buru-buru. Mas Abi, Mas Abi nggak ada di kamarnya. Abi kenapa? Mama lihat nggak? Mas! Mas Abi! Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bener-bener ya, bisa-bisanya Abi keluar rumah bawa mobil lagi. Tadi tuh aku lagi bikinin sarapan untuk Mas Abi, Mah. Dan nggak tahu kenapa pas aku balik ke kamar, ternyata dia udah pergi. Sadar nggak sih kamu, suami kamu tuh lagi sakit, ha? Jangan-jangan kamu emang kepengen dia cepet mati biar kamu bebas. Keterlaluan kamu. Aku kejar Mas Abi sekarang lah. Tunggu aku ambil tas dulu. Abi. Iya, Pak. Oh ya, Pak. Saya mau minta maaf, Pak, atas kejadian kemarin. Saya yakin semua klien kita pasti kecewa. Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan memperbaiki semuanya, Pak. Saya turut prihatin keadaan sakit kamu sekarang. Saya tidak apa-apa kok, Pak. Ya, saya sangat beruntung ada kamu di perusahaan ini. Memang kamu juga bekerja keras. Tapi Abi, saya tidak bisa menutup mata. Apalagi kejam sama kamu. Maksud Bapak? Maksud saya begini, Abi. Kamu tetap diterima kapanpun. Tetapi, Abi, kamu harus mendapatkan perawatan. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Saya masih bisa bekerja, Pak. Mari, Mbak. Boleh. Astagfirullahaladzim, Mas Abi. Mas, kenapa, Pak? Suami kamu harus dibawa ke rumah sakit. Dia batuk dan keluar darah. Yaudah, ayo kita Yuk. berangkat sekarang ya. Gimana keadaan suami saya, Dok? Dia harus segera di kemoterapi. Karena jika tidak, virusnya akan semakin menyebar. Lakukan saja, Dok. Kalau emang itu yang terbaik, silakan. Kamu yang sabar ya. Berdoa kepada Allah. Insya Allah, suami kamu cepat sembuh. Iya, makasih, Dok. Kamu minum dulu obatnya ya. Kamu harus tahu, Intan. Aku sudah dipecat dari pekerjaanku, Intan. Apa yang telah kukerjakan selama ini untuk perusahaan itu, semua sia-sia. Sekarang aku malah dibuang dari perusahaan itu. Mas tuh nggak dibuang. Justru Mas itu dikasih kesempatan untuk istirahat dulu biar bisa melakukan perawatan untuk kesembuhan Mas. Kok banget sih Mas? Yuk, istirahat dulu aja ya, bubuan dulu yuk. Sudahlah. Bi, gimana keadaan kamu, Bi? Hidupku tidak lama lagi, Ma. Sebentar lagi aku pasti mati. Abi, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu harus sehat. Kamu pasti sembuh, ya? Yakin dong, Bi? Mas Abi harus segera di kemo, Ma. Kamu bisa diem gak sih? Hah? Saya tuh gak perlu pendapat kamu, apalagi penjelasan kamu. Kamu tuh perempuan bawa
nggak guna. Bi, seandainya waktu itu kamu nurut aja sama mama, kamu mau dengan orang yang mama jodohin, kamu nggak menderita kayak gini, Bi. Makan sayuran itu bagus buat stamina kamu. Kok saya jadi ngerepotin dokter terus ya? Gak apa-apa. Kamu boleh menganggap aku sebagai teman kamu. Jadi, kamu bisa cerita apapun yang kamu mau. Saya tuh cuman kepikiran terus tentang kondisi suami saya. Saya salut sama kamu. Suami kamu keras kepala. Hingga saat ini pun, dia masih belum bisa menerima tentang penyakit yang dia derita. Tapi dia bersyukur punya istri penyabar seperti kamu. Dia suami saya, Dok. Dan saya akan lakukan apapun untuk kesembuhan dia. Seandainya ada orang yang ingin menyumbangkan sumsum tulang belakangnya, itu pasti akan membantu dalam penyembuhan penyakitnya. Saya aja, Dok. Jangan. Resikonya sangat besar. Dan lagi pula, saya yakin sekali suami kamu tidak akan setuju. Kita melakukan kemoterapi rutin dulu aja ya. Intan. 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 Ya Allah. Mas. Mas. Kamu dari mana saja, Intan? Mas. Iya, aku tadi habis bicara sama Dokter Indra, Mas. Ngapain kamu bicara sama dia? Loh, aku tuh hanya ngebahas tentang pengobatan kamu. Kamu tidak boleh sering-sering bicara dengan dokter itu. Ya wajar lah, Mas. Dia itu kan dokter kamu. Tapi aku tidak suka kalau kamu dekat sama dokter itu. Iya, Mas. Ini minum dulu ya. Jadi, aku mau bersihin muntahnya dulu. Iya, Dok. Bapak, pasti. nanti Bapak di kemoterapi lagi ya, Pak? Iya. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan ragu-ragu hubungi aku ya. Iya, Dok. Ayo, Sus. Bawa saya ke kamar saya. Oh, iya, Pak. Tadi bisa jalan-jalan ya, Mas ya? Kamu senang ya bisa berduaan terus dengan Dokter Indra? Dan aku lihat kamu sangat bahagia bisa bicara dengan Dokter Indra. Mas tuh ngomong apa sih? Tadi tuh, aku tuh ketemu Dokter Indra justru ngebahas tentang pengobatan kamu. Kamu masih dengar kata Dokter Indra, keadaan kamu udah membaik. Tapi kamu harus terus melakukan kemoterapi dan obatnya. Itu nggak boleh sampai kelewat. Aku tahu, Intan. Kalau Dokter Indra itu sengaja membuat aku cepat mati, biar dia bisa dekat sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Istighfar, nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu nggak benar sama sekali apa yang Mas pikirin. Aku tidak menuduh kamu. Aku melihat dengan kenyataan. Kalau Dokter Indra itu juga suka sama kamu. Aduh, Mas. Buang jauh-jauh deh pikiran yang kayak gitu. Intinya, aku nggak mau tempat ini lagi. Aku mau pulang. Sini, yuk. Sini, aku bantu kamu yuk. Boboan aja. Aku mau pulang. Aku nggak mau di tempat ini lagi. Kamu ngerti nggak sih? Mama tuh nggak suka kamu dirawat sama dokter itu. Kamu perhatiin nggak sih istri kamu tuh kan naksir sama dokter itu? Iya, Ma. Tapi tidak ada dokter lain yang bisa menangani penyakitku selain Dokter Indra, Ma.
Iya, Mama ngerti. Mama ngerti kamu tuh pasti serba salah. Makanya Mama tuh benci sama istri kamu. Udah nggak bisa punya anak, kamu dibikin sakit, sekarang pakai naksir lagi sama dokter Indra. Ada aja.